Halo, selamat pagi semuanya. Oke, untuk kali ini kita lanjutkan ya hasil pembahasan pada soal-soal ujian sekolah yang akan digunakan untuk besok. Ini melanjutkan tadi sudah kita bahas pada video sebelumnya nomor 1 sampai nomor 14. Sekarang kita lanjutkan nomor 15 sampai nanti nomor ke berapa begitu ya. Nanti semoga bisa selesai sampai nomor 35. Oke, langsung saja. Oke, perhatikan ini ya. Soalnya kalau di sini mungkin penjelasan terkait dengan kisi-kisinya itu perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita lihat gambarnya ini adalah gambar pembuatan magnet atau listrik ya, sorry ya, bukan magnet tapi listrik. Ini ya, listrik statis dari suatu benda yang digosok dengan kain seperti itu. Di sini ada dua benda yang digosok. Yang pertama itu ada batang kaca, kemudian ada pipa plastik yang digosok sama-sama dengan menggunakan kain wol. Dua benda digosok dengan kain yang sama menyebabkan benda bermuatan karena terjadi perpindahan partikel subatomik antar kedua benda. Jadi di situ ada perpindahan partikel. Partikel itu apa? Apa toh partikel itu? Partikel itu ada tiga, yaitu yang pertama namanya elektron. Elektron itu yang bermuatan negatif. Kemudian ada proton. Proton itu yang bermuatan positif. Dan ada yang neutron itu adalah yang bermuatan netral. Gitu ya. Ada elektron, proton, sama neutron. Dari ketiga ini namanya partikel. Nah, yang bisa berpindah yang mana? Yang bisa berpindah itu hanya elektronnya saja. Ini ya, hanya elektron ini yang dia bisa berpindah. Gitu ya. Yang dia bisa berpindah tempat itu hanya elektron. Kalau proton sama neutron tidak, karena proton sama neutron itu ada di inti. Kemudian pertanyaannya, perpindahan partikel subatomik yang benar adalah yang mana perpindahan partikel yang benar kan begitu. Karena di sini konsepnya itu adalah elektron yang bisa berpindah, maka di sini jawaban C sama D sudah jelas salah. Karena ini proton yang berpindah, gitu ya. Jadi hanya elektron yang bisa berpindah. Nah, sekarang kita lihat batang kaca itu kalau digosok dengan kain wol, batang kaca itu benda yang digosok. Satu-satunya yang punya muatan positif itu hanya kaca. Sedangkan di sini kita bandingkan dengan plastik, plastik itu dia akan bermuatan negatif, gitu, gitu ya. Nah, maka kita perlu mencermati batang kaca di sini bermuatan positif. Artinya apa? Muatan positifnya itu lebih banyak. Gitu. Kenapa kok lebih banyak? Karena elektronnya berpindah. Gitu ya. Maka batang kaca yang bermuatan positif ini dia artinya kok dia positif itu kenapa? Karena dia kehilangan atau elektronnya itu berpindah kemana? Ke kain wol. Sehingga kain wol ini dia bermuatan negatif. Gitu ya. Jadi perpindahan kalau yang ada di gambar A, perpindahan elektronnya itu dari batang kaca ke kain wol. Nah, itu ya kalau kita lihat elektron berpindah dari batang kaca ke kain wol. Oh, ini salah. Berarti ini yang nomor A itu tidak ada jawabannya. Yang A ini yang gambar A tidak ada di pilihan. Sekarang yang gambar B. Gambar B itu pipa plastik dengan kain wol. Nah, pipa plastik itu dia bermuatan negatif. Gitu ya. Tolong dipahami. Jadi pipa plastik itu dia bermuatan negatif. Satu-satunya benda yang gosok yang bermuatan positif itu hanya kaca. Itu tolong diingat, ya. Kemudian pipa plastik ini digosok dengan kain wol. Nah, kain wol ini karena pipa plastik itu bermuatan negatif. Kenapa kok bermuatan negatif? Karena muatan negatifnya lebih banyak. Sehingga disebut dengan muatan negatif. Gitu ya. Dia nilainya negatif gitu. Artinya apa? Nih, elektronnya itu lebih banyak. Nah, kok bisa lebih banyak padahal dapatnya dari mana? Ya dari kain wol ketika digosok ini tadi. Artinya apa? Berarti ada perpindahan dari kain wol ke plastik. Gitu ya. Jadi ada elektron yang berpindah dari kain wol ke plastik. Berarti maka di sini jawabannya yang iya, yang B ya. Maka ini jawabannya yang B. Oke, berikutnya. Nomor 16 ini berhubungan dengan elektroskop.
Elektroskop itu alat yang digunakan untuk mengetahui benda itu bermuatan atau tidak kan gitu ya. Nah, benda bermuatan atau tidak itu bisa menggunakan bisa diketahui dengan adanya benda yang bermuatan listrik didekatkan gitu ya. Sebatang benda digosok dengan kain kemudian didekatkan dengan elektroskop bermuatan sehingga foil elektroskop berubah seperti pada gambar. Nah, ini ya. Ini foil elektroskopnya itu dia berubah seperti gambar. Ini dia membuka gitu ya. Peristiwa yang terjadi saat menggosok benda dengan kain adalah, nah ketika benda itu digosokkan ini dengan kain ini, maka perpindahannya bagaimana? Otomatis kan kita harus mengetahui benda yang di sini itu muatannya apa kan begitu. Nah, muatannya apa itu diperoleh dari mana? Dari sini. Ini ya, dari gambar elektroskop ini dari sini sampai ke sini. Kalau dia bisa membuka kan begitu. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini awalnya elektroskop itu dia awalnya elektroskop itu kan netral, gitu ya. Kemudian ketika ada benda didekatkan, itu ya, ketika benda itu didekatkan, maka dia akan membuka elektroskopnya ini akan membuka ini. Kenapa kalau membuka? Karena muatan yang ada di daunnya ini, ada di foilnya ini, dia muatannya sama. Jadi ya muatannya sama sehingga dia terjadi tolak menolak di antara kedua lembaran foilnya ini. Sehingga nanti akan membuka begini ya, akan membuka begitu. Nah, otomatis kan berarti kita harus mengetahui kalau ini misalnya ini yang muatan di sini negatif, gitu ya, yang di sini negatif itu, maka kepalanya kan positif, gitu ya. Kepalanya positif. Nah, kalau kepala positif berarti kan ada yang menarik kok bisa dia positifnya ke atas itu kenapa? Karena batang yang didekatkan ini dia bernilai negatif kan gitu ya. Artinya apa? Di sini muatannya negatif ketika benda yang digosok ini tadi. Nah, sekarang kita lihat benda yang digosok ini dia bermuatan negatif. Kalau negatif berarti elektronnya itu yang berpindah ke batangnya ini. Kan gitu. Maka kita lihat elektron, elektron, perpindahan elektron dari benda berpindah ke kain. Dari benda pindah ke kain. Benar atau salah? Kalau seperti kalau ini negatif. Salah ya. Kalau benda berpindah dari elektron dari benda pindah ke kain salah karena kan justru yang bendanya ini yang bermuatan negatif berarti ini salah. Kalau gitu. Nah, sedangkan yang B, C sudah jelas salah karena ini proton kan gitu. Nah, yang betul yang mana? Yang D, yaitu elektron dari kain berpindah ke benda. Intinya begitu. Itu ya. Tuh, itu nomor 16. Berikutnya, nomor 17. Perhatikan dua benda bermuatan berikut. Di situ ada dua benda yang bermuatan P sama Q. Kemudian muatan benda itu didekatkan dengan jarak 30 cm, menunjukkan gaya kulum 2 Newton. Nah, ini gaya kulumnya 2 Newton. Didekatkan ini F-nya itu adalah 2 Newton. Jika jarak kedua benda itu diubah menjadi dua kalinya, berarti ini menjadi dua kalinya, berarti kan lebih besar, menjadi 60 cm. 60 cm itu kalau kita ubah ke meter jadinya 0,6 ya. Ini juga sama, ini 0,3 gitu ya. 0,3 cm sebelum diubah dengan 0,6 setelah diubah kan gitu. Gaya kolom kedua benda menjadi sebesar berapa? Gaya kolom kedua benda menjadi sebesar berapa? Nah, ini kalau ada perlakuan diubah seperti ini ya. Kalau ada perlakuan diubah seperti ini, itu pasti membandingkan antara dua persamaan. Itu ya, membandingkan dua persamaan. Persamaan apa? Persamaan hukum kolom. Hukum kolom itu kan punya persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ini dibandingkan. Artinya apa? Berarti ada dua perlakuan. Ketika ada dua perlakuan, berarti kan otomatis ada hal-hal yang berbeda kan begitu. Gitu ya. Maka karena ada dua perlakuan, maka ini dibagi dengan perlakuan yang kedua, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kan begitu. Itu ya. Nah, sekarang bisa kita cermati. Ini
bagian atas itu kalau kita misalkan sebelum diubah ya, sebelum diubah itu berarti F1. Ini juga yang kalau yang di bawah itu yang sudah berubah berarti F2. Kan begitu ya. Nah, sekarang komponen yang memiliki nilai sama itu bisa kita hilangkan. Artinya apa? Yang tidak ada perubahan itu bisa kita hilangkan karena ini sama. Kan begitu. Berarti K ini bisa kita hilangkan karena nilainya sama. Termasuk Q. Q di sini bendanya itu tidak berubah. Yang berubah itu hanya jarak. Nah ini. Nilai jaraknya yang berubah tapi Q-nya tidak. Maka Q-nya ini bisa kita hilangkan atau kita eliminasi. Sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. F1 dibagi F2 sama dengan, ini hilang ya, habis berarti tinggal 1/R², 1/R² dibagi 1/R². Kan begitu. Nah, yang pertama ini tadi, yang bagian satu itu kan 0,3. Sedangkan yang kedua itu kan 0,6 karena kan dibagi dua-duanya. Kan begitu ya, dua kalinya. Artinya di sini berarti ini 2R gitu ya, dua kalinya. Maka ini saya misalkan di sini adalah 2R². Artinya 2R² itu kan masih di dalam kurung ini ya, 2R². Nah, maka kita selesaikan. Berarti F1 dibagi F2 sama dengan 1/R² dibagi 1. Karena ini 2R², maka di sini 2-nya dikuadratkan menjadi per 4R². Karena 2-nya harus dikuadratkan gitu ya. Nah, kemudian yang ini 1/4, 1/4R² ini kita pindah ke atas. Artinya apa? Kita balik untuk memudahkan perhitungan. Jadi ya berarti F1 sama dengan F2 sama dengan 1/R² dikali. Nah, karena ini pindah ke atas maka dibalik 4R² dibagi 1. Nah, begini. Jadinya ini coret, coret, hilang toh. Kemudian R² juga kita hilangkan. Tinggal 4. Gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita lihat berarti F1 dibagi F2 sama dengan 4. Nah, F1 ini dia sebesar 2 Newton ya kita masukkan. Kita masukkan berarti F1-nya 2 dibagi F2 sama dengan 4. Berarti F2 berapa? F2 berapa? F2 sama dengan karena ini hanya berpindah tempat ya, maka di sini 2 dibagi 4 hasilnya 0,5 Newton. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 0,5 Newton. Nah, sekarang kita lihat dia tarik menarik atau tolak menolak. Nah, kita lihat muatannya. Nah, muatan yang mana? Yang ini. Ini positif plus sedangkan yang Q-nya dia negatif. Karena positif sama negatif, maka dia akan terjadi tarik menarik. Kalau sejenis itu yang tolak menolak. Itu ya, maka jawabannya adalah yang begitu. Oke ya. Oke, berikutnya nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah sistem penangkal petir. Gitu ya, sistem penangkal petir itu bagaimana atau prosesnya? Nah, itu. Sistem penangkal petir terbuat dari plat logam atau tembaga logam, tembaga tebal. Ada tiga bagian dari sistem penangkal petir yaitu ada kepala, kemudian ada konduktor, dan ada yang grounding atau pembunyian. Penangkal petir yang terbuat dari plat logam ini dipasang dari titik tertinggi bangunan dihubungkan sampai sepanjang dinding luar bangunan dan bagian paling bawahnya dikubur jauh di dalam tanah. Nah, sekarang kita lihat nih. Pertanyaannya, cara kerja penangkap petir saat ada petir itu bagaimana? Gitu. Saya jelaskan ya. Nah, yang namanya penangkap petir itu kan dia merupakan partikel yang bermuatan, gitu ya. Muatan pada petir itu dia memiliki muatan negatif, ya. Jadi petir yang ada di awan-awan ini ya seperti ini, kayak gini ini dia muatannya negatif, kayak gini. Ketika mendung
gelap sekali itu dia muatannya negatif. Nah, kemudian karena dia bermuatan negatif, misalnya ini ada awan di sini, ada awan di sini, ya, ada awan. Karena ini muatan negatif semua ini di sini. Nah, ketika dia melewati sebuah penangkal penangkal petir, maka muatan positif yang tadinya ada di bawah ini, dia akan naik ke atas, gitu ya. Dia akan naik ke atas. Untuk apa? Untuk menetralkan, gitu ya, untuk menetralkan perbedaan atau beda potensial yang ada di petir itu. Sehingga ketika sudah eh, bergabung ini antara ini sudah ternetralkan, maka itu nanti dia akan dibawa muatan negatifnya itu akan dialirkan ke bawah seperti itu. Ya, akan dialirkan ke bagian groundingnya itu ke dalam tanah untuk menetralkan. Nah, itu prosesnya itu begitu penangkal petir. Nah, sekarang kalau kita lihat pilihannya, muatan negatif penangkap petir tertarik ke muatan positif. Muatan negatif penangkap. Nah, negatif itu bukan penangkap petirnya, tapi apa? Tapi adalah awannya. Berarti ini sudah jelas salah. Yang B, muatan positif penangkap petir tertarik ke muatan negatif. Nah, ini bisa ini. Dan muatan negatif tertarik ke tanah lewat konduktor. Nah, ini. Jadi dia jawabannya B ya. Nah, itu karena dia ini tadi ketika sudah eh, apa namanya sudah tertarik oleh eh, apa namanya penangkap petir ini, maka dia nanti akan dialirkan ke bawah melalui konduktor ini ya. Ada konduktornya ini dia dialirkan sampai ke tanah ke grounding atau pembumian. Nah, itu prosesnya itu begitu. Oke ya, saya dipahami. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke nomor 19. Ini ya, nomor 19 ini eh, pernyataan yang tepat tunjukkan oleh nomor. Nah, ini ya, nomor 19 ini merupakan ralat dari video yang sebelumnya penjelasan saya, maka ini nanti akan saya tempelkan di videonya. Oke, untuk nomor 19 ini, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini ya, yang ditanyakan adalah pernyataannya. Yang tepat yang mana? Ini masih berhubungan dengan listrik, ya. Listrik dinamis. Nah, pernyataan yang pertama, hambatan pada kawat semakin besar sebanding dengan luas penampangnya. Hambatan pada kawat semakin besar, berarti R-nya yang besar, ya, R-nya yang besar sebanding dengan luas penampangnya. Berarti kalau luas penampang itu berhubungan dengan massa jenis dikalikan dengan panjang dan dibagi dengan luas penampang. Ini ya, R sama dengan rho kali L dibagi A. Nah, antara hambatan, ini ya hambatan ini, yang R ini, dengan luas penampang, itu kan kalau kita lihat posisinya itu kan A itu kan pembagian ya, membagi. Membagi itu artinya dia berbanding terbalik, gitu. Kalau dilihat dari eh, apa namanya pernyataannya di sini, hambatan pada kawat semakin besar sebanding itu artinya kan berbanding lurus dengan luas penampangnya. Berarti berbanding lurus itu kan berarti naik hambatannya besar, luas penampangnya ya besar kan begitu. Nah, ini salah. Dia salah. Maka ini harusnya berbanding terbalik. Nah, ini kita buktikan dengan adanya persamaan rho R sama dengan rho kali L bagi A. Nah, seperti ini. Maka pernyataan nomor satu itu salah. Nomor dua, arus listrik merupakan pergerakan elektron pada suatu penghantar dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Kalau dari potensial rendah ke tinggi, ibaratnya seperti air mengalir, nah, misal dari rendah ke tinggi itu bisa enggak, kan intinya begitu. Arus listrik itu ibaratnya seperti air mengalir, gitu ya. Kalau dia air mengalir itu dari rendah ke tinggi bisa, berarti ya listrik ya bisa, mungkin begitu ya. Tapi itu salah, ya kan? Air mengalir itu dari ketinggian ke rendah. Nah, ini sama halnya dengan arus listrik. Dia mengalirnya dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Berarti yang pernyataan nomor dua salah, gitu ya. Pernyataan nomor tiga, arus listrik merupakan pergerakan elektron.
pada suatu pengantar dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, ini merupakan apa ya istilahnya kebalikan dari pernyataan nomor 2. Ya, seperti air tadi, air mengalir dari ketinggian menuju ke dataran rendah begitu, itu betul. Maka arus listrik pun juga sama, dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Betul, maka nomor 3 jawabannya benar. Nomor 1, 2 jelas salah, 3, 4 itu jawabannya, kan begitu ya. Kuat arus listrik adalah besarnya muatan listrik yang mengalir melalui suatu pengantar persatuan waktu. Ini bisa ditunjukkan dengan persamaan I sama dengan Q per T. Ya, sedangkan Q itu adalah muatan, sedangkan T-nya itu adalah waktu, kan begitu. Maka jawabannya adalah 3 dan 4-nya. Ini betul ya, nomor nomor 4. Persatuan muatan persatuan waktu itu adalah kuat arus. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Lanjut yang nomor 20. Ya, jawabannya yang ini 2 dan 4. Prinsipnya begitu ya. Silahkan diulang-ulang lagi penjelasan saya. Semoga bisa membantu. Nomor selanjutnya, nomor 20. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan 6 ohm adalah 2 dan 20 ohm adalah berapa? Kalau di sini yang ditanya kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 6 itu mana? Yang ini, ya. Yang 20 yang mana? Yang ini. Otomatis harus mengetahui keseluruhan. Keseluruhan maksudnya bagaimana? Keseluruhan dari ini, apa namanya? Hambatan totalnya. Nah, sekarang yang hambatan total itu yang perlu kita cari dulu yang mana? Nah, ini 20 ohm sama 4 ohm itu kan seri. Maka di sini dia kalau seri maka hasilnya dijumlahkan. Ketika dijumlahkan menjadi 24 ohm, kan begitu. Nah, 24 ohm itu sama 8 ohm ini susunannya paralel. Itu ya, ini paralel berarti harus dicari hambatan penggantinya. Maka cara mencari hambatan penggantinya 1/RP sama dengan 1/24 ditambah 1/8. Kita samakan penyebutnya. 24 sama 8. Sama-sama 24 ya. 24 1 ditambah 8 itu kalikan 3. Maka hasilnya 4/2. 4 itu baru 1/RP. Nah, RP-nya berapa? RP-nya berapa? Kan dibalik 24/4. Hasilnya 6 ohm. Kan begitu. Nah, hasilnya di bawah ini namanya 6 ohm. Nah, 6 ohm ini, hambatan pengganti ini, susunannya seri dengan ini. Nah, maka ketemu hambatan totalnya. Karena ini seri, maka tinggal dijumlahkan 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 12 ohm. Maka hambatan totalnya 12 ohm. Nah, di sini sudah diketahui tegangannya dari baterai itu 12 volt. Maka I-nya itu bisa kita cari. Menggunakan apa? V sama dengan I kali R. Maka kalau yang ditanya I itu sama dengan V dibagi R. V-nya 12 dibagi R-nya 12. Maka hasilnya 1 ampere. Gitu ya. Nah, ini ketemu 1 ampere. Arus yang mengalir di sini 1 ampere. Nah, karena di sini kalau kita lihat ya, 6 ohm dengan 6 ohm ini. Oke, saya kasih tanda. Yang ini sama yang ini, itu kalau kita ubah tempatnya, itu kan ini kan susunannya seri ya. Maka kan susunannya akan begini. Ini 6 ohm, yang ini 6 ohm, kan begitu. Dan ini masuk melalui sebuah arus listrik. Ini, arus listriknya kan ini. Nah, ini mengalir ke sana. Nah, ketika sudah melalui seperti itu, ya, ini berarti kan susunannya seri. Seri itu bagaimana untuk mengetahui arus sama tegangannya? Nah, arus sama tegangannya itu pakai S, I, P, B. Ingat ya, S itu seri, I-nya itu arus listrik. Artinya apa? Kalau susunannya seri, yang sama I-nya. Berarti di sini yang di 6 ohm itu kan ini kan susunannya seri, maka I-nya sama. I-nya sama kayak gimana? Sama kayak yang ini. Yang masuk sama keluar yang dari hambatan. Berarti ini 1 ampere.
Nah, ini ya 1 ampere. Yang di sini juga 1 ampere. Nah, karena di sini sudah ada I sama R-nya, ya sudah kita masukkan aja sesuai dengan persamaannya. V kali R kan begitu. Ini, ya kita pakai ini. V sama dengan I kali R kan begitu. Berarti I kali R. V-nya berapa ini? I kali R 1 kali 6. Berarti kan 6 volt. Ini juga sama. Itu ya. V-nya juga 6 volt. Kan begitu. Nah, sekarang sudah ketemu voltnya. Nah, ini yang ada di sini, 6 ohm yang ada di sini tadi, itu kan sudah ada jawabannya nih. Ini menunjukkan jawaban atau ini? Ya, karena ini susunannya seri, maka ini sudah menunjukkan jawaban. Karena yang ditanya yang ada di sini. Jadi sudah ada, nih enggak pilihannya A, B, C. Yang D sudah jelas salah. Kan begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait yang 6 ohm. Nah, 6 ohm yang ini, itu kalau kita lihat dijabarkan lagi tuh itu. Menjadi seperti ini gambarannya. Kan begini. Ini 8 ohm, yang ini 24 ohm, kan begitu. Nah, ini susunannya paralel. Paralel itu yang sama apa? V-nya. Artinya apa? Berarti yang di dalam rangkaian ini tadi, di dalam rangkaian sini tadi, ini yang ini itu punya apa namanya? Tegangannya itu 6 volt. Kan begitu. Nah, berarti di sini ada 6 volt, ini juga 6 volt kan gitu ya. Nah, karena ini V-nya sudah ada, berarti ya kita cari I-nya. Kan begitu. Yang cukup dicari yang mana? Yang bagian bawah saja. Karena yang ditanya adalah yang bagian bawah. Nah, ini dicari I-nya. I sama dengan P per R. P-nya berapa? P-nya itu 6 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 4 berapa? 0,25 ampere. Nah, 0,25 ampere itu kan berasal dari 24 ohm ini tadi. Nah, itu kan sebenarnya 24 ohm itu masih dipecah lagi sebenarnya. 24 ohm itu kan punya hambatan seri. Ini 20 ohm, yang ini 4 ohm. Karena ini seri, seri itu yang sama I-nya, maka ini I-nya juga sama dengan yang ada di sini. Itu 0,25 ampere. Maka jawabannya adalah yang A. Itu ya. Berikutnya, nomor 21. Pada rangkaian gambar berikut, besar daya listrik pada rangkaian di atas adalah, nah ini daya yang ditanyakan itu kan daya. Daya itu P. Persamaannya P kali I. Kan begitu, berarti harus ada V sama I-nya. Nah, di sini V-nya belum ada. I-nya juga belum ada. I-nya itu diperoleh dari sini. Nah, ini membaca ini ya, membaca dari grafik. Apa dari bagan ini. Cara membacanya bagaimana? Fokus di sini dulu. Kalau kita lihat di situ, kalau kita pakai skala bawah nilainya 15. Kalau pakai skala atas nilainya 30. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Mau atas mau bawah sama aja. Tetapi prinsip dari pembacaan apa namanya ini ampere meter itu sama. Misalnya kita pakai bawah, berarti I-nya bisa kita cari. Yang bawah bagaimana? Berarti 15 yang diketahui dibagi suhu maksimalnya. Kalau kita pakai bawah berarti suhunya 50 dikalikan yang ini, yang dihubungkan yaitu kalikan 10. Maka ini 150 dibagi 50 hasilnya 3 ampere. Itu ya. Di sini 3 ampere I-nya. Nah, V-nya bagaimana? V-nya diperoleh dari hambatan ini, dicari dari hambatan totalnya ini. Kan begitu. Nah, sekarang mencari hambatan total. Ini sama ini susunannya paralel. Berarti ini harus kita cari dulu. Ini harus kita cari dulu. Itu 1 per
RP sama dengan 1/12 ditambah 1/6. Ini disamakan penyebutnya jadi 12. Ini 1, ini 2. Maka di sini hasilnya 3/12. Berarti RP-nya berapa? 12/3. Hasilnya 4 ohm. Nah, ini 4 ohm. Nah, 4 ohm ini seri dengan ini. Maka hasilnya 8 ohm. Itu ya, 8 ohm sama ini susunannya paralel. Nah, itu paralel. Berarti ya dicari lagi. 1/RP sama dengan 1/8 ditambah 1/8. Itu kan sama dengan 2/8. Itu 1/RP. Maka RP-nya bagaimana? 8/2. Hasilnya adalah 4 ohm. Nah, gitu ya, 4 ohm. Totalnya 4 ohm. Nah, kemudian dimasukkan ke sini. Yang ditanyakan kan ini. P sama dengan P kali I. V-nya, oh V-nya berarti dicari dulu ya. Nah, V sama dengan I kali R. Oke, kita cari dulu V-nya. Kita cari dulu V sama dengan I kali R. V-nya, I-nya 3 ampere kali R-nya 4. Hasilnya adalah 12 volt. Kan begitu. Nah, sedangkan untuk mencari P ini tadi daya, itu kan persamaannya P kali I. Berarti V-nya 12 kali 3 berapa? 36 volt. Nah, itu maka jawabannya 36 volt. Itu ya. Berikutnya nomor 22. Ini nomor 22. Sebuah rumah memiliki daftar pengguna peralatan listrik seperti pada tabel berikut. Rumah tersebut terpasang kawah meter dengan daya sebesar 900 watt. Jika biaya listrik itu 1.350, maka biaya listriknya berapa? Nah, kalau yang ditanya biaya listrik seperti ini, ada daya, kemudian jumlah, waktu. Maka di sini untuk mencari energinya itu tinggal dikalikan karena W sama dengan P kali T, gitu ya. Maka energinya ini tinggal dikalikan. 300 kali 1 kali 8. Itu ya, 300 kali 1 kali 8. Coba kita hitung. 300 kali 1 kali 8. 2.400. Ini hasilnya 2.400. WH, karena ini per jam ya, per hari. Kemudian 100 watt kali 1 kali 4. Berarti 400 watt jam. Ini sekarang 80 kali 1 kali 24. 80 kali 1 kali 24. Hasilnya 1920 watt jam. Kemudian ini 55 kali 6 kali 12. Hasilnya 3.960 watt jam. Nah, kalau sudah bagaimana? Ini dijumlah. Ini semuanya dijumlah. 3.900 ditambah 1.920 ditambah 400 ditambah 2.400. Jawabannya 868. Nah, ini baru per hari. Itu ya, baru per hari. Maka 860 ini harus dikalikan 30 kan begitu ya. Harus dikalikan 30. Maka ini dikalikan 30. Hasilnya hasilnya ketika dikalikan 30 itu nah hasilnya 26400. Ini baru per bulan, tapi ini masih WH. Nah, untuk menjadi KWH bagaimana? Berarti ini dibagi 1.000. Itu ya. Berarti dibagi 1.000.
Hasilnya ketika dibagi 1000 itu 260,4 kWh. Gitu ya. Nah, ini masih dikalikan lagi dengan biayanya. Biayanya itu 1.350 dikalikan 1.350. Ini masih dikalikan lagi 1.350. Hasilnya itu hasilnya adalah 351.540 rupiah. Itu ya. 351.540 rupiah. Hasilnya jawabannya C. Itu ya. Oke. Berikutnya, Sinta membuat magnet dengan cara menggosok. Nah, ini menggosok yang namanya magnet itu kalau digosok itu kan berarti yang menempel duluan di sini itu yang sesuai dengan kutubnya. Berarti P selatan, yang Q utara. Ini sudah jelas. Maka dari gambar ini yang P utara, yang P selatan, yang Q utara. Sedangkan yang ini yang merah itu yang utara. Berarti ini utara, selatan. Berarti yang nomor 1 betul. Nomor 2 ini yang merah utara, ini selatan. Ini salah. Nomor 3 ini utara, ini selatan. Ini juga salah. 4 ini utara, ini selatan. Ini sama ya. Oh ya, ini betul. Berarti jawabannya 1 dan 4. Gitu ya. Berikutnya nomor 24. 24 ini juga sama. Ini ya berhubungan dengan magnet gitu ya. Ujung C tolak menolak dengan B. Maka ketika ini digosokkan, maka baja PQ ini dia menjadi magnet apa? Ini akan begitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Ujung C tolak menolak dengan B, B tarik menarik dengan F. D tolak menolak dengan H, E adalah kutub utara. Berarti kalau E itu kutub utara, kita lihat yang dari E. E berarti F, F-nya selatan. Berarti F itu ini dengan B tarik menarik. F dengan B tarik menarik. Berarti kalau F-nya itu selatan, berarti nek tarik menarik yang ini utara. B-nya utara, berarti A-nya selatan. Kemudian kalau A itu selatan, dengan C tolak menolak. Dengan C tolak menolak, berarti A selatan, berarti C juga selatan. D yang utara. Kemudian D tolak menolak dengan H. D tolak menolak dengan H. Berarti ini sama ya, utara, yang ini selatan. Nah, GH yaitu selatan, yang ini hanya utara, kan begitu. Maka ketika digosok berarti P-nya selatan, Q-nya utara. P-nya kutub selatan, yang ini Q-nya utara, berarti yang ini ya. Nah, kira-kira permanen atau sementara? Kalau seperti ini digosok seperti ini, dia permanen. Maka jawabannya yang A. Itu ya. Berikutnya, nomor 25. Alat yang menggunakan prinsip elektromagnetik. Berarti yang menggunakan listrik dan magnet. Kira-kira yang mana? Kalau kita lihat ya, relay ini jelas. Karena dia menggunakan elektromagnet. Bel listrik juga sama, menggunakan elektromagnet. Kemudian kalau charger, ini hanya magnet, sebenarnya magnet saja. Ini kurang pas. Setrika dia hanya memanfaatkan elemen. Berarti ini salah. Maka jawabannya adalah relay dan bel listrik. Ini jawabannya. Oke, berikutnya nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar trafo. Nah, gitu ya. Trafo. Trafo itu dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt sehingga arus listriknya 0,4 ampere. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan. Nek dihubungkan dengan sumber, gitu ya. Berarti nek dihubungkan dengan sumber ini adalah bagian primer. Nih, yang bagian sini itu adalah bagian primer. Melalui kumparan primernya. Nah, ini berarti primer ini. Jika beda potensial pada lampu L itu adalah 55 volt, ini ya, V-nya, V-nya itu adalah 55 volt, gitu. Dan merupakan trafo ideal, besar arus listrik sekunder yang mengalir lampu L berapa? Ini yang mengalir di sini itu berapa? Nah, kebetulan di sini yang diketahui adalah I sama V-nya.
Nah, persamaannya itu kan NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, begitu. Jadi kalau jumlah lilitan dengan tegangan itu berbanding lurus, artinya primernya sama-sama di atas, sekundernya juga sama-sama di bawah, tetapi berbanding terbalik dengan apa namanya kuat arusnya. Intinya begitu. Nah, maka kita kalau di sini dari soal 026 itu kan yang ditanya I sama A, yang diketahui I sama V-nya, dan yang ditanya I-nya. Berarti ya tinggal kita pakai yang V sama I. Berarti VP per PS sama dengan IS per IP. Intinya begitu. VP-nya berapa? Bagian primer V-nya 220. Dibagi VS-nya. Nah, ini yang VS-nya yang bagian sekunder 55. Sama dengan IS. Oh, IS yang ditanya. Ya, sekundernya yang ditanya. Dibagi IP-nya 0,4. 220 sama 55 ini kan bisa disederhanakan ya. Bisa ya disederhanakan. Ini sama-sama dibagi 55. Yang ini dapat 4, yang ini dapat 1. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Kalikan silang kan begitu. Gitu ya. 4 kali 0,4. Berarti kan IS kali 1. Berarti kan IS sama dengan 4 kali 0,4. 4 kali 4, 16. Ada tambah 1 angka di belakang koma, maka 1,6 ampere. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nomor 27. Perhatikan infografis berikut. Mengapa hasil panen padi di Kaltim kurang memuaskan? Nah, itu. Sekarang kita lihat ini ya. Ini merupakan apa ya istilahnya infografis. Ini ya kita lihat, Kaltim memiliki iklim tropika lembab, curah hujan 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Kondisi langit berawan menyebabkan penyinaran hanya 48%. Nah, gitu. Itu penyinarannya itu hanya 48%. Itu pun berkisar hanya 5 sampai 7 jam per hari. Gitu ya. Berarti yang lainnya mendung. Pulau Jawa, lama penyinaran matahari 80% atau di atas 10 jam per hari dengan kelembapan udara 80%. Nah, kan berarti lebih tinggi. Perbedaan intensitas cahaya ini sangat berpengaruh pada sedikit banyaknya proses fotosintesis dalam pertumbuhan tanaman karena berhubungan dengan eh, sangat berhubungan dengan pertumbuhan ini ya pertumbuhan pada tanaman. Nah, pertanyaannya, salah satu usaha untuk memperbaiki kualitas hasil padi di Provinsi Kalimantan Timur adalah caranya bagaimana? Membuat lahan persawahan dengan model terasering. Terasering itu dibuat berundak-undak. Kayaknya ini nggak pas deh. Organik kan kayaknya itu kan ini eh, berhubungan dengan curah hujan, gitu ya. Kemudian kelembaban kan gitu. Dia sinar mataharinya cuman sedikit. Berarti kalau berhubungan dengan terasering itu nggak terlalu berpengaruh. Berarti ini salah. Melakukan pengaturan air secara berkala pada area persawahan masih kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena di sini masih curah hujannya cukup tinggi, ya. Itu berarti ini salah. Menggunakan pupuk kandang pada area persawahan sebelum ditanami. Apalagi ini, ya sebenarnya bisa pupuk kandang, tapi tidak terlalu signifikan untuk memperbaiki kualitasnya. Yang tepat adalah menggunakan varietas padi yang dapat tumbuh dalam kelembapan udara tinggi. Nah, ini jawaban yang tepat. Itu ya karena itu merupakan salah satu cara dengan menggunakan varietas yang memang digunakan untuk menghadapi eh, kelembapan yang tinggi gitu. Ya, berikutnya nomor 28. Bioteknologi dengan teknik konvensional banyak dimanfaatkan untuk pengolahan bahan makanan sehingga menghasilkan produk yang rasanya lebih enak, lebih awet dan banyak disukai oleh orang.
beberapa produk seperti gambar berikut nih. Nomor satu apa ini ya? Nomor satu itu adalah tempe. Nomor dua keju, sudah jelas ya. Ini adalah nomor tiga ini adalah nata. Nomor empat roti. Itu ya. Oke. Pertanyaannya berikut berikut organisme dan peran yang paling tepat dalam pembuatan produk bioteknologi pada gambar adalah nomor. Nah, sekarang berarti dihubungkan nih. Tempe. Tempe itu kalau yang A satu jamur Saccharomyces. Salah ya. Saccharomyces itu punya siapa? Ini adalah punya roti. Gitu ya. Kemudian atau tape itu ya, roti atau tape. Tuh, tapi di sini nggak ada tapenya. Nomor dua, bakteri Streptococcus lactis. Ya, betul ya. Streptococcus lactis itu adalah pada keju atau kalau dilanjutkan lagi pada yogurt. Nah, gitu. Itu juga boleh. Nomor yang C, jamur Rhizopus oryzae. Nah, salah ya. Rhizopus oryzae itu adalah pada tempe. Gitu ya. Acetobacter psilinum. Nah, ini Acetobacter psilinum ini pada nata de coco. Nah, gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, betul. Yang B. Oke, kita lanjutkan. Nomor 29. Perhatikan skema pembentukan produk bioteknologi berikut. Gitu ya. Ini adalah produk bioteknologi itu kalau kita lihat di sini ada plasmid. Plasmid seperti ini adalah tekniknya namanya DNA rekombinan. Ini ya, DNA rekombinan. Ini adalah teknik yang digunakan pada bioteknologi ini. Keturunan tanaman kedelai yang dihasilkan memiliki sifat. Nah, sekarang kita lihat ini kan diambil ini plasmidnya. DNA-nya itu dipotong, kemudian ditempeli DNA anti alergi ini. Sehingga nanti plasmidnya itu akan dikembangkan lagi, dikembangkan dalam sebuah media tanaman, media tanam, begitu, atau ditempelkan pada bakteri, sehingga nanti akan membantu, akan membentuk individu baru seperti itu. Individu barunya itu bagaimana? Yang memiliki sifat anti alergi kan begitu. Nah, yang dimaksud anti alergi itu yang mana? Ya ini, yang A ini ya. Anti alergi dan tahan tahan terhadap penyakit tanaman. Nah, gitu ya. Itu adalah jawaban dari DNA rekombinan. Ini kalau kita lihat DNA rekombinan itu menempelkan DNA atau dari bagian DNA itu dipotong kemudian ditempeli, dimasuk digabung ke. Itu namanya DNA rekombinan. Oke, berikutnya nomor 30 ini sudah sering sekali saya sampaikan ke kalian terkait dengan atom. Ya, atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi secara eh, reaksi kimia biasa seperti itu. Nah, pada sebuah atom itu kan punya ada yang namanya nomor massa. Nomor massa yang mana? Nomor massa yang ini. Ini adalah nomor massa. Gitu ya. Selain nomor massa ada apa? Yang 11 ini itu adalah nomor atom. Nomor atom. Kemudian yang Na ini apa? Ini adalah lambang atom. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, jumlah elektron, proton, neutron yang terdapat pada atom tersebut berturut-turut adalah yang ditanya elektronnya. Nah, nomor atom ini, ya untuk menentukan jumlah elektron, nomor atom ini sama dengan jumlah elektron. Selain jumlah elektron itu juga sama dengan jumlah proton, gitu ya. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi podo.
Kalau di sini nomor atomnya 11 berarti ya protone, elektronnya ya 11 kan gitu. Elektron, proton 11 berarti ini sama ini. Berarti ya jawabannya A. Nah, sedangkan neutron, neutron ini diperoleh dari ya neutron itu diperoleh dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, kalau kita lihat berarti 23 dikurangi 11. Berapa? 12. Maka jawabannya A. Gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 31. Perhatikan data hasil pengamatan berikut. Perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Nah, langsung nih. Perubahan kimia. Perubahan kimia itu tolong diingat. Yang namanya perubahan kimia itu pasti terbentuk zat baru. Ini penting itu, ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Nomor satu, menguap. Air menguap. Nek menguap itu sudah jelas, bukan perubahan kimia. Menguap, mencair, mengkristal, menyublim, membeku, gitu ya. Nah, itu dia perubahan fisika, berubah secara fisiknya. Logam membara ketika dipanaskan, dia hanya panas, membara. Ini juga hanya berhubungan dengan fisiknya saja. Nomor tiga, gula dipanaskan menjadi karamel. Nah, ini gosong. Nek gosong kuwi berarti kan ini ada gosong-gosongnya. Karamel itu kan ada gosong-gosongnya gitu. Itu ya, gula dibuat karamel itu kan digosongke. Nah, ya, maka dia terjadi reaksi kimia di situ. Maka ada perubahan kimianya. Asam basa bereaksi membentuk garam ini jelas. Besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi ini juga perubahan kimia. Maka jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Jawabannya D. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 32. Perhatikan pernyataan tentang karakteristik tanah berikut. Berdasarkan karakteristiknya, jenis tanah dan pemanfaatannya adalah ini ya, jenis tanah. Sekarang kita lihat nih, partikelnya sangat halus. Kemudian banyak bahan organik, teksturnya lengket. Ini ya, nah, lengket itu kan berarti dia kayak apa ya, nempel, liat. Nah, ini ya, liat. Atau bisa dikatakan lempung. Nah, kan lengket sangat baik digunakan lahan perkebunan. Nah, ini untuk perkebunan itu karena tanahnya subur. Nah, gitu ya. Mampu mempertahankan kelembaban dengan sangat baik sehingga kaya nutrisi. Nah, kira-kira jenis tanahnya yang mana? Lihat untuk lahan pertanian salah. Berpasir apa meneh jelas salah. Lumpur apalagi itu kan lengket. Salah. Tadi jawabannya adalah tanah lempung untuk lahan perkebunan. Ini sudah jelas. Ya, kita lanjutkan. Nomor 33. Perhatikan pernyataan aktivitas berikut. Pernyataan yang tepat sebagai upaya menjaga kelestarian tanah. Kelestarian tanah, berarti tanahnya itu biar lestari, biar tetap subur, gitu ya. Biar tidak terjadi longsor, gitu ya. Maka upaya yang tepat kira-kira apa nih? Yang jelas ada nomor 4-nya. Ya, betul. Karena di sini melakukan reboisasi pada lahan gundul dan melakukan pergiliran tanaman pada lahan perkebunan atau pertanian. Nah, itu penting itu karena reboisasi itu sangat penting. Kemudian kira-kira yang mana lagi? Ya, betul ya. Nomor 3 ini juga tepat. Ini penggunaan tanaman penutup tanah dan terasering pada lahan miring untuk mengurangi erosi. Ya, ini mengurangi erosi itu merupakan salah satu untuk menjaga kelestarian tanah. 3, 4 berarti harus ada 3 sama 4. Ya, berarti ya ini jawabannya, ya kan? Jawabannya C. Maka di situ membuat bak penampungan sampah organik dan anorganik pada salah satu lokasi di lingkungan sekolah. Ini biar tidak terjadi apa ya istilahnya eh, mencemari lingkungan, mencemari tanah gitu ya. Oke. Lanjut nomor 34. Cermati bacaan berikut. Daerah peternakan di pedesaan memberikan potensi yang besar, bahkan limbah yang dihasilkan dari kotoran ternak. Nah, ini ya, kotoran ternak dapat digunakan dalam pemenuhan energi. Teknologi ramah lingkungan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi tersebut adalah
Ya kotoran ternak yang namanya kotoran itu kan biasanya ditampung gitu ya, bisa ya. Kalau kering dia digunakan kotoran ternak itu kalau kering digunakan untuk pupuk gitu ya, campuran pada kompos begitu biasanya. Kemudian kalau digunakan untuk pemenuhan energi bagaimana? Caranya bagaimana? Yaitu digunakan untuk dalam bentuk ya biogas gitu ya. Kalau panel surya, masuk hubungannya sama kotoran ternak kan nggak ada itu ya. Panel surya atau surya sel atau sinar matahari itu ya. Pembangkit listrik tenaga mikro, hidro. Berarti mikro itu kecil, hidro itu air. Berarti air yang sangat kecil, mungkin kayak ditembakkan begitu. Kalau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah itu ini juga saya kira hal yang masih belum umum dilakukan gitu ya. Maka di sini biogas itu merupakan pilihan yang paling tepat. Terakhir, nomor 35, penerapan bioteknologi ramah lingkungan memberikan solusi yang tepat dalam mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi yang dapat memberikan solusi terkait dengan pemenuhan air tanah. Nih ya, untuk pemenuhan air tanah memenuhkan artinya air tanahnya itu biar tidak hilang, intinya begitu, biar tidak kering sumurnya. Maka air-air yang tadi misalnya dari air hujan, kemudian eh, pembuangan itu ya, ya terutama air hujan, biar tidak mengalir kemana-mana. Misalnya halamannya sudah dibuat beton semua, aspal semua, itu kan airnya nggak bisa meresap ke tanah. Maka cara yang tepat bagaimana? Yaitu dengan cara membuat biopori. Nah, itu untuk biopori itu bagaimana sih? Kayak seperti membuat pipa, ya kan? Pipa dimasukkan ke dalam tanah, ya mungkin dalamnya itu bisa sampai 1,5 meter atau 2 meter gitu kalau bisa itu ya, dimasukkan dalam tanah, kemudian nanti pipa-pipanya itu dilubangi gitu ya, pinggir-pinggirnya itu dilubangi banyak sekali sampai ke bawah, dari atas sampai bawah itu dilubangi. Nah ketika sudah berlubang begini itu nanti dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ini setara, ini dia datar dengan tanah ya, ini artinya rata dengan tanah, rata dengan halamannya gitu. Nah, kemudian bagian atasnya ini diberi penutup dan juga berlubang. Nah, begitu. Nah, isinya apa biopori ini? Isinya adalah sampah organik. Sampah organik pun juga nggak semuanya gitu ya. Mungkin seperti daun, mungkin sayuran, itu dimasukkan situ nggak apa-apa. Gitu ya. Bukan sisa makanan ya, tapi lebih ke arah eh, daun atau sisa saya apa namanya sayur, sayur yang kan sayur itu kan ada yang digunakan ada yang tidak ketika beli itu ya, dipilih kalau yang dimasak itu kan dipilih yang bagus, yang tidak bagus itu nanti akan dibuang. Nah dibuangnya itu dibuang kemana ya, ini pakai biopori ini. Oke gitu ya, maka itu adalah solusi yang tepat untuk istilahnya memberikan solusi dengan terkait dengan pemenuhan air tanah. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Rizka sampaikan. Silakan dipelajari lagi terkait kisi-kisinya, itu ya, kisi-kisi indikatornya. Ini soal-soal ini sudah Pak Rizka sesuaikan dengan indikator, semoga bisa membantu. Dan jangan lupa subscribe ya YouTube saya. Itu saja sih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bisa menjawab ujian sekolah dan nilainya bagus. Amin.